Jepang 68 orang bunuh diri per hari. Jadi 68 orang bunuh diri per hari. Jadi tadi antum pagi, lalu kemudian sampai sekarang itu sudah hampir genap 68 orang bunuh diri. Wah, teman-teman sekalian. Gara-gara apa? Gara-gara perkara-perkara sederhana. Bagi ujian dapat nilai 3, bunuh diri aja deh. Wah, teman-teman sekalian. Bagi ujian dapat nilai kecil, bunuh diri. Dibully sama teman, bunuh diri. Ditikung sama teman di pengkolan, bunuh diri gitu kan ya. Lihat sinetron ujungnya nggak suka, bunuh diri. Wah, teman-teman sekalian. Model-model begini. Jadi nggak ada harapan hidup sama sekali. Nah, jadi di antara mereka ini ternyata ada yang naik, punya duit banyak, tapi banyak yang kemudian tidak berhasil dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka ternyata tidak punya tujuan hidup. Pertama-tama teman-teman sekalian, kalau kita lihat manusia, antum ini hidup di zaman sekarang, antum lihat manusia itu banyak. Tapi di antara manusia-manusia yang hidup itu, ada manusia yang paham tentang hidup dia, ada manusia yang tidak paham tentang hidup dia. Ada yang manusia yang cuma hidup untuk hidup saja. Jadi ditanyakan, kamu hidup untuk apa? Ya cuma untuk hidup saja. Nah, kadang-kadang dia tidak mau ngaku, ya hidup itu untuk mencapai sesuatu. Untuk mencapai sesuatu untuk apa? Ya untuk hidup lagi. Contoh, ada satu anekdot yang sangat terkenal tentang dua petani, satu malas, satunya rajin. Jadi di dalam hidup itu mereka sama-sama kemudian berprofesi sebagai seorang petani. Tapi seorang petani yang rajin, nelayan yang rajin ini kemudian nyari ikannya pinter, terus-menerus nyari ikan, akhirnya dia punya kapal banyak. Akhirnya setelah kapal banyak dia bisa santai-santai lalu menghasilkan passive income. Kira-kira gitulah. Kayak orang-orang zaman sekarang pengen kan passive income di mana-mana gitu kan ya. Ada training-training gimana cara jadi miliarder, gimana cara jadi orang berduit dan sebagainya biar Anda bisa jalan-jalan sedangkan bisnis Anda tetap jalan. Kan gitu kan ya. Orang bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Nah, ceritanya sudah ada seorang nelayan yang model kayak begini. Lalu kemudian setelah dia lama tidak berjumpa dengan saudaranya yang pemalas ini, lalu kemudian dia berjumpa dengan saudaranya sama umurnya lagi duduk-duduk di bawah pohon kelapa di pinggir pantai sampai santai-santai. Kemudian ditanya sama dia, kamu ini hidupmu tidak punya tujuan, gitu kan ya? Hidupmu tidak punya tujuan, masa hidupmu cuma santai-santai aja? Emang kamu nggak pengen hidup lebih baik daripada yang sekarang? Lalu kemudian ditanya sama yang malas, terus maksudmu saya harus ngapain? Ya hidupnya harus ada pencapaian, optimis, jangan gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang kamu mancing cuma pakai pancing biasa, kapal cuma satu. Kalau kamu sakit terus gimana keluargamu? Keluargamu nggak makan kalau kamu sakit. Kalau kamu begini terus sampai kapan kamu begini terus? Keluargamu kesian. Lantas dia bilang, saranmu gimana? Oh saranku gini, kamu itu kalau nanti pergi mancing, kamu mancing ikan itu minimal 10. 2 kamu makan untuk hari itu, lantas kemudian 8 bisa kamu jual. Lantas setelah saya jual, lantas untuk apa? Setelah kamu jual, kamu nanti belikan pancing lagi. Sehingga awalnya kamu bisa mancing sehari 10 ikan, sekarang bisa jadi karena kamu punya 3 pancing, kamu bisa pancing 30 ikan per hari. Lalu terus untuk apa? Kamu bisa makan 2, 28-nya kamu jual. Setelah 28-nya saya jual, sebulan insya Allah kamu sudah bisa beli 1 kapal yang baru. Kalau kamu bisa beli 1 kapal yang baru, sekarang kamu punya 2 kapal. Lah terus saya kan cuma seseorang. Enggak, kamu bisa sewa 1 orang, 1 petani, kamu modali dia dengan kapalmu, lalu kemudian kamu pergi, suruh dia pergi. Nah dapatlah 60 kemudian dalam waktu 1 hari ikannya itu. Terus gimana lagi? Nanti kembangin lagi kapalnya, lama-lama bisa beli kapal yang bagus, yang ada fish findernya dan sebagainya. Terus gimana? Ya bisa kayak saya santai-santai. Terus yang mulas tadi bilang, loh terus kamu nggak lihat dari tadi saya ngapain? Malu sekali. Ya dari tadi tuh saya santai-santai seperti yang kamu bilang itu. Jadi sebenarnya kamu sama saya tuh sama-sama nggak punya tujuan, paham sekalian. Artinya apa? Yang diinginkan oleh orang yang rajin tadi santai-santai, yang namanya nelayan yang tadi yang nggak punya kapal pun sudah santai, paham teman-teman sekalian? Kebanyakan manusia ternyata hidup cuma untuk nyari sesuatu yang namanya hidup lagi. Nggak ada bedanya kayak orang main game, paham teman-teman sekalian? Orang main game kan begitu. Orang main game naik levelnya untuk apa naik level? Supaya kemudian jadi karakternya lebih kuat. Kalau karakternya lebih kuat untuk ngelawan yang lebih kuat lagi. Karena sudah naik levelnya terus begitu. Nggak ada bedanya, muter-muter terus begitu. Akhirnya antara manusia dengan hewan nggak ada bedanya. Inilah kemudian yang terjadi pada orang-orang pada zaman sekarang. Kenapa bisa begitu? Coba lihat. Kalau misalnya antum cuma hidup untuk makan, kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan ya? Nah, kelihatan dikit-dikit. Kucing juga makan. Gitu kan ya. Jadi kalau seandainya antum hidup cuma untuk makan, atau kalau antum hidup tuh yang antum paling nikmat itu adalah makan, kucing juga makan. Bedanya apa? Bedanya antum melihat makanannya bervariasi, kucing tidak, itu aja. Tapi sama-sama makan atau tidak? Sama. Berarti kalau antum hidup cuma untuk makan, kucing juga makan. Bahkan kalau antum cuma hidup untuk makan dan antum berlomba-lomba untuk makan paling banyak, antum nggak akan pernah menang dari paus. Lah kenapa? Paus itu makannya sehari itu bisa 40 juta krils.
Krilis itu udang-udang kecil. Jadi kalau sehari di kilo, itu sehari dia makan sekitar 4 ton. Paham teman sekalian? Jadi sehari dia makan 4 ton. Antum makan berapa kilo sehari kira-kira? Lah ini paus ini makan 4 ton. Jadi kalau antum mau lomba-lomba soalan dunia, antum nggak akan bisa menang daripada binatang. Binatang lebih hebat daripada antum dalam urusan dunia. Paham teman sekalian? Kalau urusan makan, yang namanya paus biru makan 4 ton. Dan dia kencing sekitar 600 liter per hari. Paham teman sekalian? Jadi 600 liter per hari itu sekitar 400 apa namanya? 400 botol minum mineral yang gede itu ya. Jadi bisa dibayangkan itu kencingnya sehari. Air besarnya nggak usah tanya gitu ya. Nah, jadi ini adalah kemudian makan. Kalau antum tidur, kucing juga tidur. Dan kalau sekali lagi saya katakan, kalau antum cuma hidup cuma untuk tidur saja, ya, kalau cuma hidup cuma untuk tidur saja, antum nggak akan bisa menang daripada binatang. Lah kenapa? Koala itu tidurnya 20 jam per hari. Paham teman sekalian? Jadi dia tidur 20 jam per hari, bangun 4 jam dan aktifnya cuma 4 menit. Itu pun untuk makan, paham teman sekalian? Ya. Jadi kalau antum mau saingan dengan tidur, makan, antum nggak akan pernah bisa menang daripada binatang. Tapi ternyata kalau dia tidur banyak, ternyata dia nggak pintar-pintar tuh, paham teman sekalian? Kadang-kadang ada sedikit, bukan sedikit ya, seringkali ada penelitian yang menyesatkan. Apa penelitian yang menyesatkan? Tidur harus 8 jam sehari supaya perkembangan otak jadi bagus. Itu menyesatkan. Lah kenapa? Kalau seandainya lebih banyak tidur lantas lebih bagus, koala lebih pintar daripada antum. Paham teman sekalian? Tapi sampai sekarang koala gitu-gitu aja. Makannya di pohon, gitu, makannya daun, nggak pernah diolah makanannya, nggak pernah bikin pecel gitu kan ya. Apalagi bikin misalnya ayam atau apa, nggak pernah. Tetap aja koala yang seperti itu. Artinya adalah apa? Kalau seandainya antum cuma hidup cuma untuk makan, cuma untuk tidur, maka antum tidak akan ada bedanya dengan binatang. Kira-kira ada manusia seperti itu atau tidak? Ada manusia seperti itu atau tidak? Nggak usah jauh-jauh, saya dulu seperti itu. Dan orang-orang kayak saya dulu seperti itu, mohon maaf. Saya nggak ngerti apakah yang lain paham atau tidak, tapi dulu saya memahami begini. Saya nggak tahu yang lain ya, tapi dulu saya memahami begini. Dulu bapak saya itu ketika ngelepas saya di mana-mana, dia punya satu pesan begini. Lik, kamu boleh hemat dalam perkara apa saja, tapi jangan hemat dalam perkara makan sama tidur. Jelas ya? Jangan hemat dalam perkara makan sama tidur. Lah kenapa? Setahu saya orang Chinese itu kebahagiaan hidupnya cuma 2, makan, tidur. Jelas teman sekalian. Lah kenapa bisa begitu? Kenapa makan dan tidur? Apa buktinya? Coba lihat. Tahu Feng Shui tahu? Tahu Feng Shui? Apa artinya Feng Shui? Katanya tahu. Feng Shui apa? Feng Shui artinya Feng sama Shui. Feng itu artinya angin, Shui itu artinya air. Karena orang-orang Cina meyakini bahwa angin itu bawa penyakit, air itu bawa rezeki. Makanya mereka senantiasa cari tempat-tempat yang dekat muara. Dekat-dekat kemudian air berkumpul. Lah kenapa? Karena mereka pikir yang namanya rezeki itu dari air. Sedangkan angin itu bawa penyakit. Contohnya seperti apa? Yang petani pasti tahu. Itu kalau misalnya musim angin mana itu musim penyakit apa. Muncul angin mana itu muncul penyakit apa. Kenapa? Salah satu penyebaran penyakit adalah dengan angin. Penyebaran penyakit pada hewan, pada manusia, pada tanaman itu adalah dengan angin. Orang Cina percaya Feng sama Shui itu mempengaruhi kehidupan mereka. Angin sama air mempengaruhi kehidupan mereka. Maka ketika mereka membuat sesuatu, itu biasanya mereka memperhitungkan semacam apa ya? Semacam statistik atau anggapan-anggapan tertentu yang terkait dengan air dan angin tadi. Nah contoh misalnya, ketika mereka buat rumah biasa yang dihitung oleh paranormalnya mereka, itu letaknya 2. Satu letak kamar tidur, yang kedua letak dapur. Jelas teman sekalian. Kalau kamar tidur dan dapur berarti urusan apa? Makan sama tidur. Jelas sampai di sini teman sekalian. Lah kenapa? Karena dapur itu urusan makan, kamar tidur urusan tidur. Lah berarti kalau dapur jangan dekat misalnya kamar mandi. Itu keyakinan orang Cina. Contoh lagi misalnya dapur jangan sampai dibawa kamar tidur. Nah itu bisa keyakinan orang Cina. Tapi intinya yang saya mau kasih tahu adalah kehidupan mereka itu berbasis pada makan dan tidur. Kalau makannya enak, tidurnya enak, maka kehidupannya enak. Maka bapak saya pesan pada saya begitu. Lik, kamu boleh hemat pada apa saja, tapi jangan hemat makan, jangan hebat tidur. Itulah kenapa kalau ada orang Cina di satu tempat, bisnis kulinernya pasti banyak. Paham teman sekalian? Dan biasa kalau orang Cina sudah datang situ, berarti memang benar-benar enak. Lah kenapa? Orang Cina hidupnya untuk makan dan tidur. Paham teman sekalian? Itu pengertian saya dulu. Tapi coba lihat teman sekalian. Kita bicara tentang manusia, banyak manusia-manusia yang memang modelnya kayak begini. Nah, ada yang benar, ada yang salah. Ya, jadi ada orang-orang yang tidak peduli sama sekali tentang hidupnya, yang penting bisa makan, yang penting bisa tidur, dan ini adalah orang-orang kebanyakan. Tapi di antara mereka ada yang jadi dalam tanda kutip berbeda.
mereka muncul daripada orang-orang yang lain. Jadi di antara orang-orang yang hanya makan dan tidur ini, mereka pengen, memang hidup saya memang untuk makan, untuk tidur, tapi saya pengen jadi yang terbaik dalam makan dan tidur. Paham teman-teman sekalian? Jadilah mereka orang kaya, jadilah mereka orang yang punya ilmu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata mereka itu orang baik, tapi mereka tidak benar. Mereka hebat tapi mereka tidak selamat. Lah kenapa bisa begitu? Coba lihat teman-teman sekalian. Orang Korea cakep atau tidak? Mbak-mbak orang Korea cakep atau tidak? Cakep. Romantis atau tidak? Romantis. Tapi kenyataan begitu atau tidak? Tidak. Lah kenapa orang Korea, orang Jepang itu kelihatannya aja romantis, tapi banyak yang bunuh diri. Paham teman-teman sekalian? Gara-gara apa bunuh diri? Karena mereka bisa mencetak generasi-generasi yang punya fasilitas yang banyak, tapi mereka tidak bisa menyelamatkan bahwa generasi-generasi itu gagal dalam kehidupan. Paham teman-teman sekalian? Jadi memang di sana bagus, tapi gagal dalam kehidupan. Lah kenapa gagal? Di Jepang 68 orang bunuh diri per hari. Jadi 68 orang bunuh diri per hari. Jadi tadi antum pagi, lalu kemudian sampai sekarang itu sudah hampir genap 68 orang bunuh diri. Wah, teman-teman sekalian. Gara-gara apa? Gara-gara perkara-perkara sederhana. Bagi ujian dapat nilai 3, bunuh diri aja deh. Wah, teman-teman sekalian. Bagi ujian dapat nilai kecil, bunuh diri. Dibully sama teman, bunuh diri. Ditikung sama teman di pengkolan, bunuh diri gitu kan ya. Lihat sinetron ujungnya nggak suka, bunuh diri. Wah, teman-teman sekalian. Model-model begini. Jadi nggak ada harapan hidup sama sekali. Nah jadi di antara mereka ini ternyata ada yang naik punya duit banyak, tapi banyak yang kemudian tidak berhasil dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka ternyata tidak punya tujuan hidup. Mereka nggak ada bedanya dengan yang lain. Artinya adalah apa? Banyak orang dalam kehidupan ini tertipu, hanya sedikit orang-orang yang mengerti dalam kehidupan ini dan mau jalani kehidupan ini dengan benar. Bisa difahami teman-teman sekalian. Nggak terkecuali ketika zamannya Nabi Ibrahim. Ketika zamannya Nabi Ibrahim, ada juga orang-orang yang tertipu dengan kehidupan. Ketika mereka tertipu dengan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan cara-cara begini. Nah, lihat saja di depan, qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim itu berkata kepada abinya, kepada orang tuanya. Nah, di sini ada perbedaan. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa orang tuanya Ibrahim namanya Azar. Tapi sebenarnya ada juga tafsir yang mengatakan bahwa itu bukan bapaknya, tapi adalah pamannya. Sebagaimana Rasulullah itu punya orang tua namanya Abu Thalib, yang sebenarnya bukan bapaknya tapi pamannya. Tapi mau bapaknya mau pamannya nggak ada masalah. Yang jelas dikatakan di dalam Al-Quran, idz qala li abihi wa qaumihi. Ketika Ibrahim yang dari tadi kita bicarakan, yang kita sebut-sebut dalam sholat kita, antum harus tahu persis bagaimana kisah Ibrahim. Karena tiap kali antum sebutin. Jadi aneh kalau seandainya antum tiap hari sholat, antum sebut nama Ibrahim, tapi antum tidak tahu kisahnya seperti apa, gitu kan ya? Nah jadi idz qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim itu berkata pada bapaknya, kepada orang tuanya, dan juga kepada kaumnya, apa kata-katanya? Nih, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Wahai orang-orangku, wahai bapakku, wahai kaumku, sebenarnya apa tamasil yang kalian senantiasa akif kepadanya. Jadi lihat ya, saya sengaja nggak artikan. Kalau di dalam Al-Quran artinya mahal tamasilul lati antum laha akifun, artinya adalah patung-patung apa yang kalian tekun beribadah kepadanya. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Arab, wahai bapakku atau wahai orang tuaku, wahai kaumku, mahadza tamasil. Tamasil apa ini? Tamasil model apa ini? Tamasil itu semacam perumpamaan atau semacam sebentuk, kira-kira begitulah. Mahadza tamasilul lati, yang kalian antum laha, kalian kepadanya akifun. Akifun asal katanya akafa. Ain, kaf sama fa. Dan kata yang sama itu digunakan untuk membentuk kata iktikaf. Jadi iktikaf asal katanya sama dengan ini tadi, akifun. Akifun itu orang yang melakukan kemudian iktikaf. Gitu kan ya? Artinya orang yang beritikaf tuh akif namanya. Apa arti akifun? Dalam bahasa Indonesia tekun. Tapi padanan kata yang penting adalah manteng. Tahu manteng? Diem, gak bergerak, itu manteng. Nah itu adalah kemudian akafa. Manteng, tekun, diem, terpaku, tersita, dan tidak mampu dialihkan oleh apapun. Nah, jadi misalnya kalau seandainya ada lagu mengalihkan duniaku misalnya, nah itu akif artinya gitu kan ya. Jadi ada seorang perempuan ketika melihatnya dunia sudah nggak ada teralihkan, nah itu berarti dia sedang akafa pada perempuan tadi. Bisa difahami teman-teman sekalian. Jadi akafa ini adalah tekun, lalu kemudian manteng, lalu kemudian apa lagi tadi? Tidak berpaling gitu kan ya. Lalu apalagi kemudian? Ya segala-galanya ke situ. Nah ini kemudian yang ditanyakan pada Ibrahim kepada orang-orangnya dan bapaknya. Mahadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Kalian ini sebenarnya ngapain?
mantengin pada satu patung, mantengin pada satu kemudian sesembahan, ketika ditegur nggak balas, ketika diajak ngomong juga nggak balas, ketika diajak ngobrol marah. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah manteng itu adalah ketika dia ditegur dia nggak balas, ketika dia diajak ngobrol dia kemudian nggak reken, ketika kemudian diajak ngobrol lagi dia bahkan bisa marah. Ini adalah contoh orang-orang yang akafah. Maka ketika iktikaf itu modelnya harusnya seperti itu. Jadi iktikaf itu antum tidak boleh dipalingkan oleh apapun. Maka masuk masjid ketika iktikaf HP matiin. Pernah lihat ada orang main bola bawa HP? Pernah ada orang main bola bawa HP? Sebentar ya saya WhatsApp dulu gitu kan ya. Pernah gak ada orang main bola bawa HP? Nggak ada. Lah kenapa nggak ada? Karena dia tahu main bola nggak perlu HP. Makanya dia tidak mau dialihkan main bolanya dengan sesuatu apapun. Ini namanya iktikaf. Nah, ketika orang pergi ke masjid, itikaf, dia memutus daripada segala yang lain sehingga tidak ada satupun yang bisa mengalihkan dia daripada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah itikaf. Tapi di zaman dulu prakteknya begini salah. Prakteknya justru pada tamasil tadi, pada patung-patung tadi. Maka Ibrahim bertanya kepada kaumnya, "Wahai bapakku, wahai kaumku, kalian kok mantengnya pada patung. Ini patung model apa ini?" Lah kenapa? Karena zaman dulu ketika ada orang kemudian sudah manteng pada sesuatu, dia memang nggak bisa dialihkan apa-apa. Apa jawabnya? Wajadna aba'ana laha abidin. Kenapa kami manteng pada patung ini? Kamu nih ganggu aja. Dari dulu sudah begini, tahu? Nah, jawabnya begitu. Nah, kenapa kami melakukan ini? Kami bapak-bapak kami juga begitu. Mereka nggak ada dalil kecuali bapak-bapak. Lihat baik-baik. Di dalam Al-Quran, tadi kita sudah bacakan di dalam surat Al-An'am, kita ketika membahas tentang millata Ibrahim Hanifah, kita diminta memperhatikan Ibrahim sebagai orang zaman dulu. Artinya ketika kita melihat orang zaman dulu kita minta diperhatikan. Tapi dalam hal ini kita diminta berhati-hati pada orang zaman dulu. Sudah saya bilang tadi ya, di dalam surat Al-Fatihah orang zaman dulu ada dua. Satu orang yang diberikan nikmat, dua orang yang diberikan sesat dan diberikan murka oleh Allah. Nah, di dalam surat ini juga disampaikan dua hal yang kayaknya sama tapi berbeda. Satu disuruh perhatikan orang zaman dulu yang baik seperti Ibrahim. Yang kedua, orang yang menyembah berhala ternyata juga beralasan bahwa kami mengikut orang pada zaman wajadna aba'ana laha abidin. Ternyata kata-kata wajadna aba'ana laha abidin itu diulangi sebanyak itu di dalam Al-Quran. Coba lihat. Jadi dalil orang-orang mengatakan bapak kami juga begitu. Karena dulu nenek moyang kami juga begitu. Dari dulu kami begini. Kenapa kamu baru protes sekarang? Dari dulu kami melakukan ini. Kamu gak usah banyak protes. Ini sudah memang dari dulu sudah begini bro. Ini sudah banyak sekali. Maka ketika Ibrahim datang kepada kaumnya. Lalu berkata kepada kaumnya. Kaumnya menjawab. Kami dari dulu sudah begini. Nenek moyang kami ngajarin. Kalau kamu tidak senang dengan kami. Berarti kamu menantang nenek moyang kami. Paham teman-teman sekalian? Jadi dalilnya seperti itu. Nah kalau gitu kita lihat teman-teman sekalian. Apalah kemudian yang disebut dengan akafa, antum laha akifun. Kalau orang-orang yang akif di zaman dulu ada orang yang memperhatikan patung-patung, zaman sekarang mungkin game. Betul begitu? Kadang-kadang kita tidak sadar. Ingat yang dinamakan akafa adalah manteng. Apalagi sudah terpusat di situ. Apalagi tidak bisa dialihkan oleh yang lain. Orang kalau main Mobile Legends kan begitu. Sebentar lagi war bro gitu kan ya. Nah, sebentar kenapa lagi war ini? Kenapa bahkan ada kemudian meme pacaran saja yang kemudian sudah jadi sesembahan baru kadang-kadang sama Mobile Legends aja kalah kan itu kan ya. Lah kenapa? Gara-gara tadi dia sudah manteng. Kalau andai kan ada sesuatu hal, ingat baik-baik, ada sesuatu hal yang antum manteng di situ terus-terusan. Dan kalau antum diajak sesuatu enggak kemudian peduli sama yang lain, lalu antum diajak lagi antum sudah mulai marah, itu jangan-jangan antum sudah punya sesembahan yang baru. Teman-teman sekalian, karena itu yang dimaksud dengan akifun. Dan lihat dalam ayat yang tadi saya kemudian bacakan bahwa kata-kata akifun dipadani dengan abidun, yaitu adalah orang-orang yang menyembah pada sesuatu. Itu adalah orang-orang yang manteng pada sesuatu. Paham sampai di sini teman sekalian? Ada bentuk yang lain lagi. Selain game apa lagi? Nah ini orang pacaran. Kalau orang pacaran gitu kan ya, serasa dunia milik berdua, yang lain ngontrak kan gitu kan ya. Tidak boleh kita diganggu. Kalau misalnya ada yang ganggu kira-kira marah atau tidak? Kalau ada yang ganggu tiba-tiba dia marah.
Dia nggak suka kalau ada yang ganggu. Lah kenapa? Karena dia sudah akafa, sudah 100% di situ, manteng di situ. Ya sudah, kalau sudah berdua, alhamdulillah hari ini kita akan silaturahim malam Jumat. Lah kenapa malam Jumat? Karena hari ini kita ada silaturahim malam Jumat, karena bukan hari Ahad, karena kita adalah pacaran yang syariah. Paham teman sekalian? Nah, jadi ini mulai nggak begitu. Lalu kemudian dia di situ sudah dalam forum itu dia tidak mau diganggu oleh orang. Ini sudah akafa. Orang pacaran itu bisa jadi sesembahan yang baru. Ini serius, ini nggak bohong. Lah kenapa? Berdasarkan kata-kata akafa yang diucapkan oleh Ibrahim. Lah coba lihat. Dalam surat Maryam dikatakan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang sudah menjadikan sesuatu sebagai sesembahan atau akafa tadi. Misalnya contoh, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Bapak, saya mau ngobrol boleh? Iya. Bapak, sebenarnya gini, Pak. Kenapa sih Bapak ini menyembah pada sesuatu yang dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dan dia tidak berguna bagi Anda sedikit pun. Dia tidak bisa mencukupi Anda sedikit pun. Tidak sampai di situ. Dia ngomong lagi sama bapaknya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai bapakku, sudah ikut saya saja. Saya sekarang dapat sebuah ilmu yang tidak pernah datang pada orang-orang sebelummu dan juga tidak pernah datang pada orang seperti kamu. Sudah ikut saya saja, saya tunjukkan jalan yang benar ini. Dikatakan lagi, ya abati la ta'budi syaiton. Wahai bapakku, kalau engkau manteng pada tamathil ini lagi, pada patung-patung ini lagi, engkau sudah kemudian ta'budi syaiton. Engkau sudah menyembah syaiton sebenarnya. Lalu kemudian dia khawatirkan kalau engkau menyembah syaiton, nanti kemudian Allah marah. Ya abati inni akhafu ayamassaka adzabum minar rahman. Nanti kalau sudah begini turun azab daripada Allah Ar-Rahman. Jangan begitu. Apa kata bapaknya? Ar-ragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, benci sebegitunya engkau dengan sesembahan-sesembahanku. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Pergi kamu sekalian. Kalau kamu masih di sini, kalau kamu arjumannaka. Kalau kamu masih di sini, la arjumannaka. Kamu saya rajam. Alhamdulillah sekalian. Jadi kalau orang sudah aktif itu diganggu dikit dia pasti marah. Lah kenapa marah? Karena sesembahannya diganggu. Paham teman sekalian? Dan kadang-kadang mereka nggak sadar. Contoh, dulu ketika di IPB, saya kenal sama teman saya seorang Islami sosialis. Jadi kalau disingkat sosialis Islam, paham teman sekalian? Nah, jadi kalau seandainya saya secara pribadi tegakkan syariat Islam di dalam bingkai khilafah misalnya. Kalau dia tidak menegakkan daulah khilafah sosialis. Nah itu kemudian cita-cita dia, wah teman sekalian. Suatu waktu ketika kemudian saya ketemu sama dia, saya bilang, kenapa antum kemudian sangat terpengaruh dengan pemikiran sosialis? Dia bilang, Karl Marx itu adalah orang yang sangat islami. Oh gitu. Saya bahas tentang Karl Marx. Setelah saya bahas tentang Karl Marx, kemudian saya kasih tahu, ini kelemahannya dan sebagainya. Saya cerita segala-galanya, ujungnya saya bilang, Karl Marx itu kalau model-model kayak begitu, dia mati masuk neraka. Saya mau dicekik, paham teman sekalian? Lah kenapa? Karena dia sudah aktif pada situ. Sudah aktif pada Karl Marx. Ketika sesembahannya dihina, dia akan marah. Sama kayak antum kalau seandainya Muhammad dihina, antum marah atau tidak? Marah. Artinya itu akifun. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi ketika Ibrahim punya ayah dan kaumnya, kemudian mereka menyembah pada sesuatu, Ibrahim memperingatkan, mereka marah. Dan antum tidak hanya dengar itu pada cerita Ibrahim. Di dalam surat Yasin ada satu kelompok yang sangat parah luar biasa. Sampai diutus satu Rasul nggak berhasil, diutus Rasul 2 nggak berhasil, diutus Rasul 3 nggak berhasil. Akhirnya apa yang mereka bilang? Kalian bertiga bawa sial. Malah bilang begitu. Kalian bertiga bawa sial. Panen kami gagal gara-gara kalian. Hidup kami susah gara-gara kalian. Kalian tuh memecah belah umat, anti NKRI, anti Pancasila dan sebagainya. Oh enggak, itu tambahan saya gitu ya. Baik, jadi intinya adalah apa? Seluruh nabi-nabi yang dikatakan di dalam Al-Quran, itu ketika dia membicarakan tentang sesuatu kalimat tauhid, itu kaumnya tidak suka dan mereka mengatakan, Anda menghina bapak-bapak kami. Anda menghina tradisi-tradisi kami. Anda menghina yang dari dulu kami lakukan. Bisa difahami sampai di sini teman sekalian. Apalagi tamasil-tamasil yang lain atau tamasil-tamasil yang menyebabkan mereka manteng. Zaman sekarang bola. Nah, ini zaman sekarang. Betul begitu? Ada orang yang tega menyakiti orang lain gara-gara bola? Lihat baik-baik. Azar itu orang tua Ibrahim. Azar itu orang tua Ibrahim. Entah bapaknya, entah pamannya, yang jelas posisinya disebut ab di situ. Di situ posisi disebut sebagai abi. Abi itu artinya bapak saya. Abun itu artinya bapak. Nah tapi bapaknya saja ketika tamathilnya diganggu sampai berkata, la arjumannaka wahjurni malia. Kalau kamu di sini tetap, saya rajam kamu. Lebih baik kamu pergi untuk selama-lamanya. Jangan sampai saya lihat lagi. Sampai seorang bapak tega ngomong seperti itu pada siapa? Anaknya.
Ada apa? Gak ada apa-apa ya. Pada anaknya kemudian dia tega ngomong seperti itu. Artinya apa? Tega menyakiti. Zaman sekarang ada orang menyakiti orang lain gara-gara bola? Ada. Karena pendukungnya beda, kemudian saling menyakiti. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Antum mau mendukung bola, boleh. Antum mau nonton bola, boleh. Tapi jangan jadikan itu sebagai tamasil. Lah kenapa? Kalau dijadikan sebagai tamasil, antum dihina tim bolanya, antum ngamuk. Sekalian. Lah kadang-kadang kan orang-orang kadang-kadang begitu. Kemarin Liverpool lawan MU gitu kan ya, MU yang menang. Nah teman saya sama-sama di ngaji namanya Mas Cahyo, dia dukung Liverpool. Saya dukung MU. Lah sudah saya kirimin meme-meme yang menyakitkan itu tadi. Tapi nggak menyebabkan kita jadi kemudian pisah temenan gitu maksudnya. Lah kenapa? Karena itu tidak kita jadikan sebagai tamasil. Itu lucu-lucuan aja, paham teman sekalian. Tapi ada yang digebukin, ada yang meninggal, dilempari kemudian keretanya gara-gara itu. Tega menyakiti orang karena sesuatu, itu berarti sesuatu itu sudah antum sembah. Tega kemudian menyakiti orang gara-gara sesuatu, berarti sesuatu itu sudah jadi Tuhan baru bagi Anda. Tamasil baru bagi Anda. Zaman sekarang, mohon maaf, nasionalisme sempit dalam arti chauvinisme, sekarang juga sudah jadi tamasil yang baru. Paham teman-teman sekalian? Kadang-kadang orang begitu kan ya, apa yang dituduhkan pada saya anti NKRI, padahal saya nggak pernah anti NKRI. Tapi kadang-kadang orang demi membela negara, tega menyakiti orang yang lain. Betul atau betul? Demi membela negara, antum kemudian rela menyakiti yang lain. Maka kemarin saya tanya, apa bedanya kelompok-kelompok semacam ini dengan ISIS? Sama aja nggak ada bedanya. ISIS mengklaim bahwa mereka membela daulah, yang tidak sesuai dengan daulah mereka bunuh, kan begitu. Lalu kemudian ada lagi orang yang mengklaim bahwa kami paling NKRI, yang nggak sesuai sama kami bisa kami sakiti, kan begitu. Ini masalahnya kan ya. Nah muncul yang begini karena tamasil yang kemudian diberikan yang baru untuk orang-orang muslim. Tapi ada pertanyaan, enggak Ustaz, karena Rasulullah juga nasionalisme. Rasul bukan nasionalisme, Rasul mencintai tempat lahirnya. Dan mencintai tempat lahir itu adalah sesuatu yang wajar. Maka Rasul berkata, ya Allah aku mencintai Makkah. Kalau andai kan aku tidak diusir dari sini, aku tidak akan pernah meninggalkan Makkah. Karena mencintai Makkah, mencintai tempat lahir itu wajar. Antum lahir di mana misalnya? Saya lahir di Jakarta, oh saya senang Jakarta. Saya lahir di Palembang, saya senang Palembang. Itu wajar, nggak ada masalah. Tapi kalau antum mengunggulkan Palembangnya sehingga yang lain jadi di bawah antum, itu namanya chauvinisme. Jadi paham teman sekalian? Mulai muncul kata-kata mengagungkan negeri antum, lalu mulai merendahkan yang lain. Ini mulai chauvinisme. Kata-katanya modelnya kayak apa? Alhamdulillah Indonesia ini Islam di sini yang paling bagus. Bahkan Islam di sini yang paling rahmatan lil alamin. Yang di Arab tidak, karena mereka berselisih. Yang di Timur Tengah tidak. Contohnya seperti Suriah, Palestina dan sebagainya. Ini contoh Islam-Islam yang nggak benar. Hati-hati. Allah memuliakan hambanya bisa jadi dengan jihad fisabilillah. Allah bisa jadi memuliakan hambanya dengan perang seperti itu. Artinya apa? Dengan perang seperti itu, mereka surganya sudah tetap. Antum yang masih damai, surganya belum tetap sama sekali. Bahkan antum dihuni oleh fitnah-fitnah yang lain. Bisa difahami teman-teman sekalian. Artinya adalah apa? Ketika kita mengunggulkan diri kita sendiri, mencampakkan sebagian yang lain, masuk kita dalam tamasil yang tadi. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian. Dan coba lihat baik-baik teman sekalian. Kalau andaikan bicara tentang nasionalisme sempit dalam arti chauvinisme kayak tadi, kira-kira orang kafir bisa atau tidak? Ada orang muslim teriak, saya paling NKRI. Orang kafir bisa teriak begitu. Kalau orang kafir teriak begitu, antum teriak begitu, lantas apa bedanya antum sama mereka? Teman-teman sekalian. Lah antum tidak meneriakkan sesuatu yang hak. Apa itu yang hak? Mencintai Islamnya. Bagi saya mencintai Indonesia. Lah kenapa saya mencintai Indonesia? Karena Indonesia adalah Islam. Makanya dibuka dengan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia ini bisa dibuka. Maka karena Allah kemudian kita merasa berbahagia ketika di sini. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Banyak tamasil yang lain. Hati-hati, banyak sekali tamasil yang lain. Begitu antum manteng pada sesuatu, begitu antum kemudian sangat terpusat pada sesuatu, antum tidak bisa teralihkan daripada sesuatu, dan antum marah kalau itu diganggu, berarti jadilah dia tamasil yang baru. Apakah itu adalah istri, apakah itu adalah kerjaan, apakah itu adalah anak, apakah itu adalah kemudian nasionalisme chauvinistik tadi, apakah itu kemudian uang, harta, jabatan, dan seterusnya, itu tamasil yang baru yang dari awal dikritik sama Ibrahim alaihissalam. Lalu kita lihat apa yang terjadi teman-teman sekalian. Nah, ketika kemudian dikritik oleh Ibrahim mengajarkan kepada kita dengan kemudian satu prinsip yang itu diucapkan oleh Nabi Muhammad. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Ya Allah, sesungguhnya Allah telah menunjukkan kepada saya tentang jalan yang lurus. Apa? Dinang qiyamam millata Ibrahim hanifa. Yaitu agama yang lurus, yang tegak sebagaimana millah Ibrahim yang lurus itu. Lalu kemudian apa? Wa makana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik, bahkan hidupnya senantiasa membantai kemusyrikan yang ada, tamasil yang menyaingi Allah
Allah Subhanahu wa taala. Misal teman-teman sekalian, lihat millah Ibrahim. Ibrahim lahir di mana? Di bumi. Nah, itu pasti anak IPS itu. Ibrahim lahir di mana? Ibrahim lahir di mana? Ada yang tahu? Ibrahim lahir di daerah Mesopotamia. Mesopotamia itu kalau antum lihat sebentar, antum kira-kira paham letak Irak yang sekarang? Oh. Turki? Nah, Turki tarik ke bawah dikit itu kan ada Jazirah Arab ya. Jazirah Arab yang teluk sebelah kanan itu. Ya, tahu kan teluk Irak itu? Nah, itu tarik dari situ sampai ke atas Turki itu namanya Mesopotamia. Kota yang paling bawah namanya Urkasdim, kota yang paling atas namanya Sanliurfa. Sanliurfa itu sekarang masuk bagian Turki. Dulu ketika dikuasai Yunani namanya Odessa. Dulu lagi namanya Ar-Ruhah atau Urfah tadi. Yang tarik ke bawah namanya Urkasdim. Penelitian yang paling valid mengatakan Nabi Ibrahim lahirnya di Urkasdim tadi. Jadi daerah Mesopotamia yang bagian sebelah selatan. Nah, dan pada saat itu Mesopotamia itu dikuasai oleh dinasti Babilonia. Jadi Babilonia itu kemudian punya tuhan-tuhan itu adalah dewa-dewa. Jadi dewa-dewa Babilonia. Dewa-dewanya apa? Banyak, saya nggak hafal teman-teman sekalian. Tapi mereka buat banyak sekali patung-patung yang sampai sekarang patung-patungnya, turunan-turunannya antum masih bisa lihat di Turki. Kalau misalnya pulang dari sini coba nanti ketik di Google Adiyaman. Jadi Adiyaman di situ ada banyak patung-patung yang dulu merupakan patung-patung berhala dan ada juga patung patung Namrud yang sudah disembah sebagai dewa di situ. Jadi banyak sekali patung-patung. Azar ini diriwayatkan sebagai seorang pembuat patung, bapaknya yang tadi. Maka pada waktu itu di Babilonia itu yang namanya Ibrahim bertemu dengan orang-orang yang menyembah patung sebagaimana yang tadi kita bahas dan sekaligus kedua bertemu dengan bagian utara Mesopotamia bagian utara yang menyembah bintang-bintang. Jelas sampai di sini? Jadi ada dua model, satu menyembah patung, satu menyembah bintang. Di mana menyembah bintang? Di kota namanya Haran. Haran ini sekarang sekitar 62 km dari Sanliurfa. Nanti coba lihat kalau mau dilihat. Nah, ceritanya gimana? Nabi Ibrahim bertemu dengan dua keyakinan itu dan dua keyakinan itulah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi pertama adalah keyakinan orang tentang patung-patung, kedua keyakinan orang tentang bintang-bintang. Keyakinan terhadap bintang-bintang itu disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai dengan 80 ketika Ibrahim berkata, Ibrahim melihat bintang maka dia katakan ini Tuhan. Gitu kan ya. Lalu kemudian bintangnya ternyata dikalahkan oleh bulan. Oh ini Tuhan karena lebih besar. Ini akbar, ini lebih besar. Lihat kemudian rembulan kemudian terbenam. Oh enggak, ini bukan Tuhan. Lihat matahari terbit. Nah ini Tuhan. Matahari terbenam. Oh enggak, bukan Tuhan. Tapi Tuhan saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang salah paham bahwa ini adalah perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Bukan. Tafsir yang paling kuat ini adalah perjalanan Ibrahim dalam menyadarkan kaum-kaum penyembah bintang. Paham sampai di sini? Jadi dia menggunakan logika kaum penyembah bintang untuk mengenalkan Allah pada mereka. Jadi Ibrahim sebelumnya bukan musyrik. Gitu kan ya. Makanya dikatakan wa makana minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dari awal Ibrahim sudah ditunjuki oleh Allah ketika bertemu dengan penyembah bintang, dia bilang, "Kamu nyembah bintang ini. Oh, ini Tuhan. Oh, itu lebih besar. Kenapa itu enggak Tuhan?" Gitu loh maksudnya. Kenapa bulan tuh gak jadi Tuhan? Oh itu aja Tuhannya, kata mereka. Ibrahim bilang, itu Tuhannya, karena dia lebih besar. Harusnya kalau kalian bilang itu Tuhan, ya ini Tuhannya lebih besar. Lalu terus ketika tenggelam, nggak mau jadi Tuhan itu, tenggelam. Ini jadi Tuhan lebih besar, nggak tenggelam, lebih terang, matahari namanya. Ternyata matahari tenggelam, udah, gak usah nyembah pada matahari, gak usah nyembah pada bintang, gak usah pada bulan, sama Allah saja menciptakan kalian. Itu cara Nabi Ibrahim berdakwah pada orang-orang yang bersifat menyembah bintang. Bagaimana dengan yang menyembah patung? Nah, itu juga sudah terkenal. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan 71 diceritakan di situ Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya dan kaumnya penyembah patung-patung. Dan apa yang terjadi? Nabi Ibrahim diajak, "Yuk kita lagi mau keluar, lagi mau ada pesta rakyat, kira-kira gitulah, lagi mau ada hari raya." Nabi Ibrahim berkata, "Saya lagi sakit." Padahal Nabi Ibrahim sedang menyusun rencana. Ketika kemudian menyusun rencana, dia bilang, "Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kemudian Tuhanmu itu lemah sekali." Perkataan ini didengar sama orang, sama seseorang yang nguping. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ketika semua sudah pada capek, ketika semua sudah pada tidur, Nabi Ibrahim keluar, patung-patung itu dihancurkan satu persatu. Kemudian kapaknya dikalungin pada yang paling gede. Ini jeniusnya Nabi Ibrahim kan ya. Dikalungkan pada yang paling gede. Lalu kemudian pagi-pagi dibilang, "Mana Tuhan-Tuhan kita ini?"
Loh Tuhan kita hancur semua. Siapa yang melakukan ini? Di dalam Al-Quran begitu dikatakan. Yang nguping tadi bilang, Ibrahim dari tadi saya dengar itu pengen ngancurin patung-patung. Panggil orangnya. Ibrahim santai. Nah kenapa? Happy aja. Kemudian ketika dia sudah datang ke situ, dia udah disiapin jawabannya. Gimana Ibrahim? Kamu yang ngancurin patung-patung tadi? Loh, itu kan sudah jelas kapaknya di sana. Kenapa nanya saya? Itu kan ya kira-kira begitulah. Lalu kemudian diomongin sama orang-orangnya. Kamu ini nggak mikir ya? Mana mungkin patung itu bisa ngancurin yang lain? Lalu Ibrahim bilang, apalagi orang-orang yang nyembah patung lebih nggak mikir lagi ya. Jadi gitu. Langsung jelek, diam orang-orang di sana. Tapi lihat baik-baik, dakwah itu kadang-kadang bisa bikin jelek, kadang-kadang bisa bikin orang diem. Tapi belum tentu diterima. Paham teman sekalian? Apa yang terjadi kemudian? Langsung ngamuk orangnya, kalah main otak, jadi main otot. Ibrahim mau dibakar. Ibrahim mau dibakar, kemudian ceritanya kita sudah tahu. Apinya dibuat dingin, tapi selamat bagi Nabi Ibrahim. Tapi yang jelas apa? Ini cara Nabi Ibrahim dalam mempertahankan tauhidnya, lalu kemudian membuat orang-orang yang menyembah tamathil tadi, lalu untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa difahami sampai di sini teman sekalian. Jadi kerjaannya Nabi Ibrahim dari awal ketika dia menerima tauhid sampai kemudian dia hijrah pergi ke Mekah, balik lagi kemudian ke Syam, ke Hebron, lalu kemudian balik lagi ke Mekah, balik lagi ke Syam terus menerus, maka itu semua adalah membantai dalam tanda kutip tamathil yang tadi. Maka kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Terus apa lanjutannya? Hunafa, gitu kan ya. Lah itu disebut dengan zalika dinul qayyimah. Sama kayak kita tadi kan ya, dinan qiyaman millata Ibrahimah Hanifah. Ada millata Ibrahimah Hanifah, ada dinan qiyaman atau dinan qayyimah, itu sama saja. Artinya apa? Agama yang tegak lurus tidak tercampur dengan apapun. Artinya apa? Tidak boleh ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan antum. Ini benar intinya. Kalau masih ada yang paling penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala, antum tidak pernah jadi seorang mukmin. Saya dipahami teman sekalian. Dan kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar. Hilang duit, merasa lebih nelongso daripada kemudian kita hilang iman. Hilang kemudian sesuatu, merasa lebih kemudian nelongso daripada kemudian hilang Allah dan Rasulnya. Ini parah. Lah kenapa? Coba bayangkan baik-baik. Sudah jelas-jelas ada orang yang menistakan agama. Ada pula yang bela. Tamasil atau bukan? Tamasil. Sedih untuk sekalian. Sudah jelas-jelas itu. Itu tamasil maksudnya. Nah kalau ada orang yang begitu bukan Allah lebih tinggi daripada segala-galanya. Itulah yang kemudian bukan termasuk millata Ibrahimah Hanifah. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi kita tidak diperintah oleh Allah kecuali kemudian hanya untuk mensucikan agama Allah, memurnikan agama Allah. Nah, maka setelah kemudian selamat daripada api, kemudian ditanyakan pada Ibrahim, seperti apa Ibrahim tentang hidupmu? Beliau kemudian merangkai semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian Ibrahim mengatakan, segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah itu musuh saya. Jadi kalau kalian masih menyembah selain Allah, itu musuh saya. Jadi Anda jangan mengharap saya diam terhadap apapun yang Anda sembah selain Allah. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, menjadi seorang muslim itu bukan berarti antum hanya amar ma'ruf. Tapi juga antum nahi munkar. Karena zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang pengen diutamakan selain daripada Allah. Maka kemudian Ibrahim kemudian mengkompilasi semuanya dan mengatakan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Adalah Allah satu-satunya yang menciptakan saya dan adalah Allah yang menunjuki saya. Tidak ada yang lain. Apalagi walladzi huwa yud'imuni wa yasqin. Dan adalah Allah yang dia yud'imuni dan dia memberikan saya minum, wa yasqin dan dia memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Artinya apa? Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa idza maritu wa huwa yashfin. Dan ketika dia kemudian ketika aku sakit dan dia menyembuhkan aku. Jadi kita coba lihat ya. Allah menciptakan aku dan Allah yang memberikan aku petunjuk. Allah yang memberikan aku makan dan Allah yang memberikan aku minum. Ketika aku sakit, Allah menyembuhkan aku. Ini etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak gini? Allah menciptakanku, Allah memberikan aku petunjuk. Allah memberikan aku makan, Allah memberikan aku minum. Allah membuat aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Betul enggak sakit dari Allah? Betul enggak sakit dari Allah? Betul, tapi sebagai seorang hamba itu adalah tidak etis kalau anda bilang gitu. Ya Allah kan engkau yang memberikan aku sakit, engkau yang menyembuhkan aku. Enggak, ketika aku sakit Allah menyembuhkan aku.
Tapi intinya sama, ini adalah ketika Allah yang memberikan sakit, Allah yang akan menyembuhkan aku. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. Hanya Allah segala-galanya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Allah akan mematikanku satu saat nanti dan Allah akan menghidupkanku kembali. Gak ada selain Dia. Apalagi kemudian walladzi adma'u an yaghfirali ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Dan yang aku harapkan akan kemudian memberikan aku sebuah ampunan ketika kemudian aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika satu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini Ibrahim. Maka Anda tahu sekarang kenapa ketika dibakar dia santai saja. Wallace, gak ada masalah. Lah kenapa? Dinan qiyaman. Millata Ibrahima Hanifa. Segalanya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan aku kehilangan dompet, maka kehilangan dompetku itu memang menyakitkan. Tapi kalau kehilangan dompet itu bisa membuat istighfar pada Allah, maka hilang dompet itu jadi wasilah istighfarku kepada Allah. Kalau seandainya aku jomblo sekarang, lantas dengan jomblo itu lantas membuat Anda lebih ingat pada Allah, maka jomblo itu insya Allah jomblo fisabilillah. Millata Ibrahima Hanifa. Paham teman sekalian? Maka ketika mau dibakar gak ada urusan. Lah kenapa? Enggak takut sama sekali. Lah kenapa? Allah yang buat aku hidup satu-satunya. Allah yang buat aku mati satu-satunya. Maka kalau Allah belum ridho, maka aku tidak akan mati di dalam api itu. Karena aku punya Allah, api punya Allah. Kalau seandainya api itu kemudian Allah tidak izinkan untuk melukai saya, maka insya Allah tidak akan melukai saya. Kalau Allah pengen aku mati, gak usah masuk api, aku bisa mati. Andaikan aku masuk api, aku mati, berarti Allah menyiapkan tempat yang lebih baik daripada sekarang. Bisa difahami teman sekalian? Antum takut apa lagi? Antum perlu apa lagi? Kalau antum sudah yakin bahwa Allah yang menciptakan antum, memberikan antum hidayah. Allah yang memberikan antum makan, antum yang diberikan Allah yang memberikan antum minum. Allah yang menyembuhkan antum. Antum dibangkitkan oleh Allah. Antum dimatikan oleh Allah. Antum diampuni oleh Allah. Kalau antum mati dengan cara Allah, antum kurang apa lagi? Antum perlu apa lagi? Sedih paham itu sekalian. Nah ini lawan dinan qiyaman millata Ibrahima Hanifa. Nah kenapa? Karena ini adalah keyakinan Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nah sebenarnya materi masih banyak, tapi saya singkat saja. Intinya adalah itulah inti daripada kalimat La ilaha illallah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Wimar. Antum coba bayangkan, nasab Rasul paling tinggi, akhlak Rasul paling hebat. Beliau ini paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mendadak dibenci ketika datang Islam. Kenapa? Karena Rasul datang dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bagus. Tapi kalau tidak ada Tuhan selain Allah salah. Lah kenapa harus tambah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Atau kalau mau singkat, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Lah kenapa? Coba lihat baik-baik. Dalam bahasa Arab, Tuhan adalah Rob. Sekali lagi, Tuhan dalam bahasa Arab adalah Rob. Sedangkan sesembahan dalam bahasa Arab adalah ilahun. Itu sesembahan. Ilah itu sesembahan. Tempat meminta, tempat kemudian kita memohon dan sebagainya. Rob itu Tuhan, pengatur, pemelihara dan seterusnya. Jadi Rob itu lebih bersifat penguasa, lebih bersifat Tuhan. Jadi kalau seandainya Islam itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, maka kalimatnya bukan la ilaha illallah, tapi kalimatnya la robba illallah. Tapi kalimatnya muncul begitu. La robba ilallah. Enggak kan ya? Yang muncul apa? La ilaha. Kalau la robba ilallah, orang kafir Quraisy enggak akan tersinggung. Lah kenapa? Apa kamu bilang tadi? Tuhan kita hanya Allah. Sepakat bro. Lah kenapa? Memang Tuhan kita Allah. Dari dulu orang kafir Quraisy Tuhannya Allah. Apa buktinya? Rasul punya ayah namanya Abdullah, hamba. Berarti Allah sudah ada belum sebelum Rasulullah ada? Ada. Tapi masalahnya adalah percaya Allah sebagai Rabb, tapi menyembahnya pada yang lain. Tapi ketika begitu dikatakan La ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, Quraisy kemudian tersinggung. Lah kenapa? Loh, kalau kamu bilang Tuhan hanya Allah, bahwa sesembahan hanya Allah, Tuhan sekaligus sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, lantas gimana 300 patung kami yang lain? Paham teman sekalian? Lah itu ada 300 bro, mau dikemanain? Lah kan mereka koleksi tuh patung. Nah mana punya patung sini, bawa ke Ka'bah. Ayo kita kelilingin bareng-bareng. Kan itu kan ya? Lah kalau Anda bilang Tuhan cuma satu, 300 yang lain mau dikemanain? Paham kira maksud saya? Itu menjelaskan kenapa banyak orang gila pada zaman sekarang. Paham teman sekalian? Apa umumnya dengan orang gila teman sekalian? Jadi gini, ketika kemudian orang-orang yang punya hajat itu tersinggung, mereka melakukan dengan banyak hal untuk itu. Lah sekarang terakhir saya sebutkan satu hadis supaya teman-teman tahu seperti apa yang terjadi kalau Anda bawa dinan qiyaman atau millata Ibrahim Hanifah, membawa kemudian ajaran Ibrahim yang disebutkan oleh Rasulullah dalam bentuk Islam. Apa yang ketika Anda bawa? Ada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung?
Yang punya tamasil, paham sekalian. Yang punya yang sesuatu yang mengakifkan dia itu, yang memantengkan dia itu. Lihat apa terjadi? Nih, ada sebuah hadis Rasul katakan begini. Allah tidak mencabut ilmu dengan tiba-tiba atau dengan sekali cabutan, tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Antum sudah lihat banyak ulama yang wafat? Banyak sekali. Ilmu-ilmu itu dibawa dengan para ulama. Jadi ulama itu punya ilmu diwafatkan bersama mereka. Dan antum jangan kira ilmu itu pengetahuan ya, beda. Ilmu yang dimaksud adalah karakter. Artinya adalah apa? Kalau ilmu adalah karakter, dia dibawa dengan ulama. Maksudnya apa? Beda dengan ilmu yang kita bicara dengan pengetahuan, bedanya apa? Pengetahuan bisa didapat di Google. Sedangkan ilmu itu adalah sesuatu yang membuat antum lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pergi ke pengajian, ulama kemudian memberikan kajian, setelah antum pulang, antum lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala, antum lebih rajin sholatnya, antum lebih mau untuk menerima Islam, lebih sering baca Al-Quran, berarti itu ulama yang benar. Tapi kalau antum pulang daripada pengajian, maunya bunuhin orang, maunya mukulin orang, itu berbahaya, paham sekalian? Nah kenapa? Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama di antara hamba-hamba Allah itu. Jadi hamba-hamba Allah ada orang paling takut pada Allah, dialah ulama. Karena ilmu dia itu bisa membuat dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Model-model begini, ilmunya kemudian dibawa sama dia ketika mati. Enggak diwariskan, enggak bisa dituliskan lewat buku, dibawa mati sama dia. Nah kata Rasulullah, ketika kemudian Allah pengen mencabut ilmu, Allah wafatkan para ulama. Dan ketika ulama-ulama sudah wafat, lihat baik-baik, maka tersebarlah kebodohan di antara manusia. Manusia menjadi jahil. Jahil di sini bukan gak ngerti, bukan gak paham, bukan gak punya pengetahuan. Google banyak, tapi jahil. Paham sekalian? Mereka belajar banyak, pengetahuan banyak, tapi jahil. Gak bisa membedakan mana aurat dan mana bukan aurat. Gak bisa membedakan mana cowok, mana cewek. Paham dulu sekalian? Cowok sama cowok diajak masuk kamar, paham dulu sekalian? Setahu saya kambing aja gak begitu. Gitu kan ya? Kambing itu ketemu dengan kambing jantan yang lain, gak mau bawa masuk ke kamar, paham dulu sekalian? Anjing jantan ketemu anjing jantan, kalau ketemu berantem. Gitu kan ya? Lah untuk apa? Untuk membuktikan siapa yang paling anjing di antara mereka, paham dulu sekalian? Lah ini ada orang cowok sama cowok kemudian ya masuk ke kamar, itu mengerikan, paham dulu sekalian? Mereka pintar tapi jahil, paham tuh sekalian? Mereka pengetahuan tapi jahil. Nah, ketika jahil sudah menjadi kemudian sesuatu yang wajar di antara manusia, lanjutan hadisnya, setelah itu diangkatlah pemimpin-pemimpin yang jahil di antara manusia. Jelas sampai di sini? Jadi ada syarat supaya pemimpin jahil itu bisa diangkat. Apa syaratnya? Ulama harus mati semua. Paham ya? Ulama itu harus kemudian gak ada semua. Baru kemudian orang-orang jahil bisa diangkat. Nah, lanjutannya, ketika orang jahil sudah diangkat, maka bertanyalah orang-orang kepada pemimpin-pemimpin jahil, maka mereka memberikan fatwanya sesat dan menyesatkan. Jelas sampai di sini? Kenapa ulama-ulama dalam tanda kutip diwafatkan? Tahu maksudnya dalam tanda kutip diwafatkan agar orang-orang tidak percaya lagi pada ulama. Bagaimana cara dibuat cara tidak percaya dengan ulama? Gak usah percaya sama dia, kelihatannya aja soleh, tapi ternyata dia mesum bro. Paham teman sekalian? Kelihatannya diri soleh, tapi dia sebenarnya anti NKRI, anti Pancasila kan gitu ya. Abdul Somad dibilang apa? Rasis. Kenapa rasis? Karena pernah menyerang orang Cina. Katanya begitu. Padahal saya bilang itu kan guyonan belaka. Dan ya, lalu apa? Dibilang rasis apa lagi? Karena bilang kafir. Ketika pergi kemarin di Bali salah satu klausulnya adalah tidak boleh bicara kata kafir. Lagi mana ceritanya? Masa ya ayuhal non muslim itu nggak mungkin. Sekalian. Ini mulai menjadi masalah. 1 menit lagi ya. Nah, ini tamasil yang baru lagi. Sekalian. Jadi ketika ulama ini kemudian dalam tanda kutip diwafatkan, orang nggak percaya sama ulama. Ulama yang ini anti NKRI, ulama ini mau memecah belah, ulama yang ini mesum, ulama yang ini kemudian money laundering, ulama ini begini-begini. Ini yang diinginkan. Nah, ketika mulai antum tidak percaya pada ulama, antum akan cari tamasil yang lain. Itu sudah pasti. Antum pasti cari tamasil yang lain. Karena manusia pasti membebek pada sesuatu. Kalau antum gak membebek pada yang baik, pasti membebek pada yang buruk. Karena manusia seperti tanah kosong. Tanah kosong kalau tidak susah payah ditanami oleh bunga-bungaan, maka dia akan tumbuh rumput dengan sukarela. Paham teman sekalian? Jadi kalau antum tidak ditunjukkan pada ulama yang baik, ulama yang benar, karakternya sudah gak terbentuk oleh ulama, antum pasti jadi jahil. Pasti. Ceto. Lah kenapa? Karena ini sudah bagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Nah, jadi banyak orang gila berkilan, begitu ceritanya, gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan antum enggak ketemu salah satunya gitu ya. Baik, terima kasih ini bisa saya sampaikan, sudah saya singkat sedikit tapi sudah paham ya. Kesimpulannya adalah kuncinya 1, tamasil tadi.
Pertanyaan Ibrahim pada kaumnya, apa tamasil yang kalian senantiasa kalian terpusat di situ, manteng di situ. Nah di sini tamasil ini yang mau dimunculkan, sesuatu yang lebih daripada Islam. Dan kalau sudah lebih daripada Islam, antum tidak akan bisa berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau semua itu sudah beres, antum pas sholat, antum bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu mantra yang paling kuat ketika antum lagi capek. Coba aja. Kalau sudah capek sebut itu, hilang kemudian capeknya insya Allah. Kalau makin capek berarti antum lagi bermasalah. Paham tuh sekalian? Lagi pacaran terus putus gitu kan ya. Setelah putus sedih terus bilang inna sholati wa nusuki wa malah sedih gitu kan. Baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.